Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi, yaitu materi kelas 9 bab 2. Nah, di sini kita akan belajar tentang bioteknologi. Yang pertama kita pelajari dulu tentang peta konsep. Bioteknologi terdiri dari dua, yaitu bioteknologi modern dan konvensional. Bioteknologi modern terdiri dari rekayasa genetika, dan poin berikutnya adalah dampak positif dan negatif. Berikutnya bioteknologi konvensional, sub pokoknya yaitu tentang fermentasi. Berikutnya ayat-ayat yang berkaitan dengan pelajaran bioteknologi, di mana bumi dan kekayaan yang ada di dalamnya perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia di masa kini dan masa datang, yaitu terdapat di Quran surat Abasa. Silahkan kalian buka Al-Quran, yang artinya di sini sudah tertulis nomor 24 sampai 32. Salah satunya akan Bu Evin sebutkan, yaitu maka hendaklah manusia melihat makanannya. Sesungguhnya kami telah menurunkan air hujan sebanyak-banyaknya, kemudian kami gemburkan lalu kami tumbuhkan padanya biji dan buah anggur dan rutab, buah kurma yang dimakan waktu masak, dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang besar pohonnya, dan buah-buahan untuk manusia dan padang ternak, untuk kesenangan bagimu dan bagi ternak-ternakmu. Nah, di sini dimaksudkan agar kita bisa mengaplikasikan yang sudah kita pelajari dengan dikaitkan dengan ilmu agama dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tujuan kita belajar, anak-anak. Berikutnya yaitu materi yang pertama, yaitu pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang artinya hidup dan teknologi berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Jadi, bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Sedangkan bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Contohnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Kemudian berikutnya kita akan belajar manfaat bioteknologi konvensional bagi kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya meningkatkan nilai gizi dan produk makanan dan minuman. Kemudian menciptakan sumber makanan baru, contohnya nata de coco. Nata de coco ini bisa kalian beli di Indomaret ya, bisa kalian coba anak-anak. Itu merupakan salah satu manfaat bioteknologi ya, dan kita bisa membuatnya di rumah. Kemudian berikutnya dapat membuat makanan yang tahan lama, contohnya asinan. Secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan biaya. Materi berikutnya yaitu produk bioteknologi konvensional. Di sini sudah tertulis mulai dari tempe sampai asinan. Kalian tinggal baca nanti ya. Untuk enzim, bahan makanan dan mikroorganismenya. Berikutnya tempe. Tempe, kita suka tempe ya. Setiap hari mungkin kalian sudah mengkonsumsi tempe. Untuk membuat tempe ini selain diperlukan bahan dasar kedelai, juga diperlukan ragi. Ragi itu merupakan kumpulan spora mikroorganisme anak-anak ya. Dalam hal ini kapang. Dalam proses pembuatan tempe paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang dari genus Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus dan lain sebagainya. Kemudian tape, pernah makan tape ya? Ya, saya rasa semua pernah makan tape. Nah, tape dibuat dari bahan dasar ketela pohon dengan menggunakan sel-sel ragi.
Ragi menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. Jamur yang digunakan yaitu Aspergillus oryzae, itu jamur untuk membuat tape. Berikutnya kecap, jamur yang digunakan adalah Aspergillus oryzae. Tuh. Yogurt, berikutnya yogurt ya. Yogurt itu adalah susu yang dipasteurisasi terlebih dahulu, selanjutnya sebagian besar lemak dibuang. Nah, sehingga kita bisa mengkonsumsinya dan itu menyehatkan tubuh anak-anak. Selanjutnya silakan kalian baca sendiri. Kemudian proses pembuatan yogurt di sini diawali dengan pemanasan susu ya, sampai dengan proses itu matang. Berikutnya adalah mentega. Mentega itu menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lectonostoceromoris. Bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Berikutnya, manfaat bioteknologi modern di bidang pertanian dan peternakan yaitu mampu menciptakan bibit unggul. Di bidang kesehatan menciptakan produk obat untuk penyakit, sedangkan di bidang industri mampu menciptakan pemberantasan hama secara biologis. Di bidang pertambangan mampu melakukan pengolahan biji besi. Berikutnya, produk modern bioteknologi untuk pengobatan. Di sini sudah dituliskan nama-nama produknya dan kegunaannya. Silakan kalian membaca sendiri anak-anak ya. Berikutnya, perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional yang pertama, teknik yang digunakan fermentasi tidak mengubah sifat proses pada organisme yang digunakan. Contohnya tape, tempe, alkohol, asam cuka, yogurt, kecap. Sedangkan bioteknologi modern itu teknik yang digunakan DNA rekombinan, mengubah sifat proses pada agen biologi yang dihasilkan. Contohnya insulin, vaksin, dan penisilin. Jadi kalau konvensional itu intinya secara tradisional ya. Kalau modern berarti secara modern. Berikutnya penerapan bioteknologi modern. Salah satunya menggunakan rekayasa genetika, yaitu suatu cara memanipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru. Banyak contohnya ya, transplantasi inti, fusi sel, teknologi plasmid, dan rekombinasi DNA. Apa itu transplantasi inti? Yaitu pemindahan inti anak-anak dari satu sel ke sel yang lain agar didapatkan individu baru. Nah, kemudian fusi sel itu peleburan dua sel baik dari spesies yang sama maupun berbeda anak-anak. Jadi manfaatnya sangat besar sebagai sumber sel gen, sel wadah, fusi gen dan lain sebagainya. Nanti kalian dibaca lagi ya, diteliti lagi. Kemudian teknologi plasmid. Plasmid adalah lingkaran DNA kecil yang terdapat di dalam sel bakteri atau ragi di luar kromosomnya. Kemudian berikutnya kita belajar tentang bioteknologi bidang pertanian. Salah satunya kultur jaringan anak-anak ya. Pelaksanaan kultur jaringan ini bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman. Jadi intinya dengan memperbanyak tanaman, kita menggunakan media kultur jaringan. Kemudian tanaman transgenik adalah tanaman varietas unggul yang dihasilkan dari teknologi rekayasa genetika. Contohnya tebu transgenik, kapas, tomat transgenik, kedelai ya, sehingga menghasilkan bibit yang unggul. Kemudian pembuatan tumbuhan tahan hama. Pembuatan tumbuhan tahan hama ini contohnya untuk mendapatkan tanaman kentang yang kebal penyakit. Itu salah satu contohnya. Berikutnya hibridisasi adalah persilangan antara varietas dalam spesies yang sama yang memiliki sifat unggul. Contohnya tumbuhan yang telah dibudidayakan
adalah jagung, kelapa, padi, tebu, dan anggrek. Kemudian penanaman secara hidroponik, ya, salah satu contohnya hidro itu air, jadi menggunakan media air. Berikutnya penanaman secara aeroponik, merupakan tipe hidroponik memberdayakan air karena yang berisi larutan unsur hara disemburkan dalam bentuk kabut hingga mengenai akar tanaman tersebut. Jadi tanaman yang ditanam menggantung anak-anak seperti yang digambar ini itu akan menyerap larutan hara. Kemudian pembuatan tumbuhan yang mampu mengikat nitrogen, itu beberapa contohnya. Kemudian bioteknologi di bidang peternakan. Nah, dengan bioteknologi dapat dikembangkan produk-produk peternakan. Produk tersebut contohnya berupa hormon pertumbuhan yang dapat merangsang pertumbuhan hewan ternak. Salah satunya sapi susu. Tuh. Sehingga memproduksi susu sampai 20% lebih banyak dari biasanya, ya. Kemudian inseminasi buatan. Kawin suntik ini biasanya diterapkan pada sapi kalau di Indonesia, ya. Pembuatan atau fertilisasi yang terjadi pada sel telur dengan sperma yang disuntikan pada kelamin betina. Jadi fertilisasi ini tidak membutuhkan jantan, tetapi hanya membutuhkan spermanya saja. Berikutnya adalah cloning. Cloning itu adalah penggunaan sel somatik makhluk hidup multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik. Nah, ini adalah cara cloning domba Dolly yang dilakukan oleh Dr. Lan Wilmut, antara lain dari A sampai poin E. Nanti kalian pelajari sendiri dari PPT yang Bu Evin share. Berikutnya bioteknologi reproduksi pada manusia, salah satunya adalah bayi tabung, ya. Sedangkan bioteknologi di bidang kedokteran antara lain produksi insulin, pembuatan antibodi monoklonal, pembuatan vaksin. Nah, ini dikaitkan dengan saat ini, ya. Pembuatan vaksin Sinovac untuk virus corona. Nah, itu salah satunya adalah merupakan hasil dari bioteknologi anak-anak, ya. Kemudian pembuatan antibiotika, pembuatan hormon. Sedangkan di bidang industri, contohnya bioteknologi bahan bakar masa depan, menggunakan alternatif bahan bakar masa depan, artinya yang bisa menggantikan minyak bumi. Contohnya biogas, gas sohol, ya, itu dipelajari. Kemudian bioteknologi pengolahan limbah. Sekarang kita belajar dampak positif apa rekayasa reproduksi, menciptakan bibit unggul, meningkatkan gizi masyarakat, melestarikan plasma nutfah, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sesuai keinginan manusia, membantu pasangan yang kesulitan mendapatkan anak dengan jalan pintas yaitu bayi tabung. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terhadap lingkungan, ya, pelepasan organisme transgenik. Dampak di bidang sosial ekonomi merugikan petani dan peternak lokal yang mengandalkan reproduksi secara alami. Dengan demikian, bioteknologi dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Kemudian di bidang pertahanan negara, untuk kepentingan pribadi suatu negara menciptakan prajurit yang tangguh dengan cara mengkloningkan manusia. Dampak di bidang kesehatan, susu sapi disuntik dengan hormon sehingga mempunyai potensi yang berbahaya bagi kesehatan manusia, ya. Kemudian kita belajar membuat tape ketan. Nah, kalian di rumahnya praktikum membuat tape ketan. Tape ketan itu antara lain yaitu alat dan bahannya. Yang pertama kompor, panci, ya, tampah, sendok kayu, dandang, kantong plastik, beras ketan, ragi, tape. Kemudian cara kerjanya anak-anak, ini praktekkan di rumah masing-masing, ya. Timbang beras ketan 0,5 kg, rendam dengan air dingin semalam, cuci sampai bersih, kukus sampai setengah matang,
Yang ketiga, siram dengan sendok kayu sampai rata, kukus kembali sampai matang. 4. Tebarkan di atas tampah yang kering dan bersih, biarkan sampai suhu kamar. Kemudian yang keenam, taburkan ragi tape yang sudah digerus, aduk dengan sendok tapi nunggu ketannya dingin, kemudian masukkan dalam kantong plastik atau wadah lain yang diinginkan. Kemudian bungkus dengan daun pisang. Simpan selama kurang lebih 3 hari ya, sampai kantong plastik mengembung. Amati apa yang terjadi. Nah, jadi kalian di rumah nanti praktikum membuat tape dari ketan. Untuk laporannya, analisis dan diskusi. Yang pertama, mengapa pemberian ragi tape dilakukan dalam keadaan ketan dingin? Itu kalian tulis nanti di buku tulis IPA. Yang kedua, apa fungsi dari ragi tape? Yang ketiga, buat kesimpulan dari kegiatanmu. Nah, Bu Evin lanjutkan lagi untuk praktikum membuat tape ketan ini. Nanti fotonya kalian kirimkan ke link yang sudah Bu Evin berikan di WA group ya. Nah, ini kemudian untuk evaluasinya silahkan kalian kerjakan, tulis jawabannya saja ya. Kemudian sampai di sini anak-anak, dari PPT yang Bu Evin siapkan untuk bioteknologi ini, nanti kalian rangkum yang materi yang penting menurut kalian. Sekian, semoga ilmu kita bermanfaat, barokah, selalu diridhoi Allah ya. Semoga kita bisa memanfaatkan ilmu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.